Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya di dunia ini kita ini memerlukan suatu pendekatan kepada Allah dengan cara mencintai utusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai anak cucu Adam, andai kata in kuntum kamu ini ingin cinta kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan, "Qul," katakanlah pada mereka semua Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," maka ikutilah aku. Jadi dengan jalan kita mengikuti Rasulullah SAW itu adalah suatu jalan kecintaan kita kepada Allah. Kalau seorang yang tidak mengikuti Rasulullah, maka dia sudah dipastikan tidak dapat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta pada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka sungguh orang itu dalam keadaan jauh dari cinta Allah. Kita mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah dari mana? Dari cara beliau, mulai hal-hal yang kecil, dari cara makannya, dari cara jalannya, dari cara memakai bajunya, dari cara bicaranya, dari cara bergaulnya dengan orang lain, dari caranya beliau sholat, cara beliau melaksanakan membaca Al-Quran, membaca zikir, itu kita harus ikuti Rasulullah semua. Kalau kita buat cara lain dari Rasulullah, maka sungguh kita tidak akan mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, atau kita tidak dapat mendapatkan cinta Allah. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, berzikirnya bagaimana, itu kita ketahui. Allah itu akan memberikan cintanya kepada hamba yang mau mengikuti Rasulullah. Walaupun orang ini kenal Allah, orang ini mengikuti Allah, bahkan dia mengatakan agamanya adalah agama Allah, tapi tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, maka sungguh orang-orang seperti itu tidak cinta kepada Allah. Karena Allah Ta'ala telah menaruh wakilnya di bumi ini, yaitu berupa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang diutus sebagai penghantar wahyu-wahyu Allah di dunia ini. Jadi bagi setiap individu muslim yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mau bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW jikalau kita tidak mengenal beliau? Caranya, jikalau kita ingin mengenal beliau, maka kita harus mempelajari apa-apa yang menjadi kehidupan beliau, kesukaan beliau, dengan lewat sunnah-sunnah beliau yang telah dicantumkan, telah ditulis oleh para ulama-ulama as-salafus shalihin, yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau kita mau mempelajarinya dengan baik-baik, maka insyaallah kita akan bisa mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Jadi cara kita untuk bisa mengenal Rasulullah itu adalah harus kita mempelajari apa-apa yang telah terjadi dalam kehidupan Rasulullah dan orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Dan itu yang mencatat hanyalah para sahabat. Maka juga kita perlu wajib juga mempelajari tentang asharus sahabah, tentang kehidupan para sahabat. Karena sahabatlah yang paling dekat dengan Rasulullah dan mengenal Rasulullah. Jadi kalau kita juga mempelajari sahabat, tentunya kita juga akan mencintai mereka. Baru kita akan tahu Rasulullah itu seperti apa. Nah, kita ini dengan para sahabat itu jaraknya begitu jauh. Jaraknya mungkin bisa beribu-ribu tahun yang lalu, sekitar 1400 tahun yang lalu kita dengan jarak para sahabat. Sahabat itu
Siapa yang kenal? Ya muridnya sahabat, tabi'in, orang yang mengikuti sahabat, ada tabi'in yang mengikuti tabi'in. Ada ulama mutaqaddimin, muridnya tabi'in, ada ulama mutakhirin. Nah, ini. Kemudian para ulama-ulama zaman sekarang yang bersanad sampai Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ini mempelajari, ingin tahu tentang Rasulullah, ya harus mengikuti jalurnya. Jikalau kita tidak mengikuti jalurnya, tiba-tiba langsung baca buku dari pasar, kita mungkin dapat kertas yang tersobek di jalan, kita pelajari tanpa guru, maka sungguh tidak akan kita bisa menemukan keterangan yang sebenarnya dari apa-apa orang-orang yang mengalami kehidupan itu. Jadi ilmu kita itu harus ilmu yang bersanad jikalau kita ingin mencintai Rasulullah. Jadi kita bersalaman dengan orang, dan orang itu bersalaman dengan orang lagi, dengan orang lagi, dengan orang lagi, sampai orang itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita bersalaman dengan guru kita bersama dengan gurunya lagi, gurunya lagi, sampai orang itu gurunya sampai sahabat, sampai Rasulullah SAW. Jika orang tidak punya nasab, tidak punya guru, bagaimana dia bisa mengetahui guru-gurunya? Bagaimana bisa mengetahui Rasulullah SAW? Maka tidak akan mungkin. Maka kita ini sebagai orang muslim harus mempelajari ilmu secara kafah, jangan sampai sepanggal-sepanggal. Kita harus belajar ilmu agama ini mulai dari ilmu tajwid, ilmu nahwu, sharaf, dan lain sebagainya, ilmu mantiq, balaghah. Kita harus mempelajarinya dengan bersanad, bersumber dari guru ke guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Sedangkan ketika para mujtahidin mereka menerangkan ilmu agama Allah Ta'ala ini, maka sungguh mereka itu semuanya menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Masya Allah ini. Jadi kalau kita ingin cinta kepada Rasulullah, maka harus mempelajarinya, sejarah-sejarah beliau, apa-apa yang menjadi kesukaan beliau, apa-apa yang telah itu lewat guru-guru, para guru-guru. Jadi kalau bisa itu manusia itu harus menjadi muridnya guru, bukan muridnya buku atau muridnya apalah, muridnya TV, ini muridnya radio, muridnya HP, ini muridnya komputer, enggak, atau muridnya internet. Nah, jangan, ini harus benar-benar berguru kepada seorang guru yang sejati, manusia yang dia bertautan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hanya untuk sekedar perbandingan, bolehlah. Ini untuk sekedar perbandingan agama, pengalaman, itu boleh kamu cari di buku, di internet, di televisi dan lain sebagainya. Ini. Jadi itu syarat kita adalah bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah Nabi itu dengan orang-orang yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita akan mempelajarinya mulai dari cara duduk Rasulullah, mulai cara beliau makan, minum, mulai cara beliau menjalankan aktivitas agama ini, bagaimana beliau mengayomi anak istrinya, bagaimana beliau mengayomi para sahabatnya. Ini semuanya harus dipelajari dari kitab-kitab yang sudah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, itulah yang harus kita camkan, kita pegang baik-baik tentang apa yang dinamakan sanad, persambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu mungkin nanti kita akan membahas lain waktu tentang kecintaan kepada Rasulullah dengan muhabbah, membaca maulid, salawat dan sebagainya. Itu adalah tanda cinta. Dan waktu kita akan menerangkan tentang kekuatan salawat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.